Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita. Oleh firman Tuhan, Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan 8. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Mereka mendekatlah. Mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Providensia Allah atau pemeliharaan Allah. Saudara, nas hari ini secara tegas menyatakan bagaimana Allah memelihara cikal bakal umatnya atau gereja. Pemeliharaan Allah ini dimulai dengan dijualnya Yusuf oleh saudara-saudaranya ke pedagang Midian, yang nantinya menjual Yusuf ke tanah Mesir. Meskipun saudara-saudara Yusuf ingin menyingkirkannya, Allah memakai tindakan itu untuk menggenapi rencana besarnya. Dia telah mengirim Yusuf lebih awal untuk menjamin kehidupan keluarganya, menyelamatkan Mesir, dan mempersiapkan jalan bagi cikal bakal bangsa Israel, umat atau gereja. Dalam ayat yang kelima dikatakan begini, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab aku memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Saudara, inilah yang Yusuf nyatakan dalam pidato perkenalannya kepada saudara-saudaranya. Sama sekali Yusuf tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya tentang apa yang telah mereka perbuat. Yusuf menyatakan bahwa Allah lah yang telah mengatur semuanya. Pernyataan ini oleh Yusuf sampai diulangi 2 kali ketika saudara-saudaranya datang untuk menyatakan rasa bersalah mereka atas apa yang telah mereka lakukan setelah kematian ayah mereka. Yusuf menyatakan bahwa pemeliharaan Allah telah bekerja melampaui dosa mereka. Saudara, pemahaman Yusuf akan providensia Allah atau pemeliharaan Allah membuat Yusuf tidak balas dendam atas apa yang telah mereka lakukan terhadap dirinya. Yusuf bahkan tidak membiarkan para saudaranya takut dan gentar. Ia bahkan menghibur saudara-saudaranya, dan hal itu ia nyatakan dengan menggunakan nama Ibraninya ketika ia memperkenalkan kepada mereka, yaitu dengan nama Yusuf dan bukan Safnat Paenah, nama Mesirnya. Maka saudara, orang yang meyakini dan menyadari akan pemeliharaan Allah, tahu bahwa Allah itu bekerja dan memelihara di dalam hidupnya, tidak akan pernah membiarkan dirinya berbuat jahat atau bahkan membalas yang jahat. Karena itu pertanyaan bagi kita hari ini adalah, apakah kita percaya akan providensia Allah dan atau pemeliharaan Allah itu dalam hidup kita?
Jujur saudara, pemeliharaan Allah itu sebenarnya sungguh nyata dalam bentuk campur tangannya dalam hidup kita. Rencananya tidak ditentukan oleh tindakan manusia. Allah dapat bekerja melalui segala tindakan apapun. Apa yang terjadi pada Yusuf dapat pula terjadi dalam kehidupan kita. Allah punya rencana yang indah bahkan ketika orang lain berniat jahat terhadap kita. Kejahatan manusia dapat dirubah Allah menjadi kebaikan manakala kita percaya terhadap pemeliharaan Allah. Ingatlah bahwa setiap kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Kedaulatan Allah dan pemeliharaan Allah berada di atas dan melampaui tindakan apapun yang dilakukan orang terhadap kita. Orang bisa berbuat jahat, orang bisa berbuat buruk, orang bisa mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, tetapi Allah bisa merubah semuanya itu menjadi kebaikan bagi setiap kita. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya. Umat yang percaya terhadap pemeliharaan Allah tidak akan membiarkan dirinya berbuat jahat sekalipun dijahati, berbuat salah sekalipun disalahi. Namun dia akan berjuang untuk hidup taat dan benar. Mari kita berdoa. Firman-Mu sungguh indah Tuhan. Kadangkala kami meragukan pemeliharaan Allah manakala orang berbuat jahat terhadap kami, manakala kami mendapatkan perlakuan yang buruk, manakala orang mereka-rekakan yang jahat, kami ragu terhadap pemeliharaan Allah. Tetapi melalui berita firman-Mu hari ini, apa yang terjadi dengan Yusuf di dalam perjalanan hidupnya mengingatkan kepada setiap kami bahwa Allah punya rencana yang indah bagi kami. Sekalipun orang lain itu berniat jahat, berniat buruk, berniat yang tidak baik, tetapi Allah di dalam kedaulatan dan providensianya dapat merubah yang buruk, yang jahat, yang tidak baik itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Karena itu tolonglah kami Bapa, supaya kami percaya akan pemeliharaan Allah, sehingga tidak membiarkan diri kami berbuat jahat, tidak membiarkan diri kami jatuh dalam dosa, tidak membiarkan kami melakukan yang salah sekalipun disalahi, melakukan yang jahat sekalipun dijahati. Sebaliknya kami berjuang untuk hidup benar, untuk hidup taat, untuk hidup kudus di hadapan-Mu, karena kami percaya terhadap pemeliharaan-Mu. Menyerahkan Tuhan untuk proses pembangunan, kami bersyukur pembangunan terus berjalan tahap demi tahap. Dan yang terlebih penting, hamba-Mu berdoa bukan hanya bangunan secara jasmani yang berdiri, tetapi juga kesatuan hati seluruh jemaat. Jemaat makin kompak, makin satu hati, tidak saling menyalahkan, hidup takut akan Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada pembangunan secara jasmani itu. Karena itu tolonglah Bapak, supaya seluruh jemaat memiliki hati yang sama. Kami sadar kebutuhan dana yang dibutuhkan tidak sedikit, tetapi biarlah itu membuat kami terus berlutut dan berdoa, memohon kepada Engkau. Terima kasih Bapa, mengingat untuk saudara-saudara kami yang lemah dalam proses pemulihan. Terus berdoa untuk Bapak Sukatmin, Ibu Komang, Tuhan Kau berkati mereka, supaya tetap setia dan terus bergantung kepadamu. Ibu Lim Haipo, kami bersyukur boleh makin pulih dan sehat. Tuhan terus menggenggam erat hidupnya. Demikian juga Ibu Maliana Muntu yang beberapa waktu ini dalam keadaan lemah. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan kekuatan di dalam iman. Terus memohon hanya kepada Engkau, karena kami percaya pemeliharaan Allah. Bobo Siu Kim yang beberapa waktu lalu sempat dalam keadaan tidak sehat, tapi kami bersyukur hari ini pulih sehat, boleh kembali di dalam persekutuan. Bapak Basar Subagio, Tuhan, lembutkan hatinya, biarlah hatinya lahir oleh karena iman kepada Engkau. Bobo Bang Jailan, hamba-Mu bawa dalam doa. Kiranya Tuhan terus memberikan hati yang setia, sebagaimana cintanya kepada Engkau.
Bapak Reki Kusdiarto, hamba-Mu doakan juga dalam kelemahan terus berjuang untuk bisa mengikuti persekutuan. Oh Tuhan, biar itu menjadi teladan iman bagi istri, bagi anak-anak. Ibu Goiing, Bapak Chandra Joko juga hamba-Mu bawa dalam doa. Semangatnya, cintanya kepada Tuhan tidak pernah berubah di tengah-tengah segala kesukaran. Demikian juga untuk Ibu Pres, Bapak Tuhan kiranya juga menolong supaya dalam proses observasi dalam apapun juga Bu Pres terus menaruh kepercayaan kepada Allah, karena kami percaya Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Juga untuk Bapak Tongho, untuk Ibu Leli Susanti, berkati mereka berdua dalam segala kesederhanaan, dalam segala kekurangan. Bila iman yang hidup itu yang menyertai. Saudara-saudara kami ini adalah saudara-saudara yang dalam keadaan lemah tubuh, tapi mereka berjuang untuk terikat dengan Tuhan, berjuang untuk terus tetap mengikuti persekutuan, bila berkat rohani yang menyertai mereka. Saudara-saudara kami yang lain yang tidak hamba-Mu bawa dalam doa, Tuhan kiranya Engkau mengingat mereka, yang sakit, yang lemah, yang dalam pergumulan. Allah yang memberi kekuatan dan mempercayai pemeliharaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.